Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membuat dialog umum bersama murid serta memberikan reward dan motivasi. Langsung saja ya. Contohnya begini. Assalamualaikum. Halo Kakak Zia. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, Ibu. Oh ya, baik. Wah, Kakak Zia udah wangi ya. Hari ini Kakak Zia dimandiin sama siapa ya? Sama Mama, Bu. Wah, sama siapa? Sama MAM. Ayah. Iya, Bu, sama Mama. Sama siapa Kakak Zia? Coba. Sama Mama. Oh iya, sama MAM. Wah, mandinya pakai SABUN gak nih? Pakai dong Bu Guru. Wah, wangi sekali Kakak Zia SABUN-nya. Iya dong Bu, sabunku wangi banget. Wah, keren. Coba Kakak Zia pagi ini udah minum SUSU belum nih? Udah dong Bu Guru. Tiap pagi aku minum susu. Minum apa Kakak Zia? Minum SUSU Bu Guru. Oh iya, hebat Kakak Zia, keren ya. Oh iya, Ibu Guru lupa. Tadi kan Kakak Zia katanya udah mandi ya. Kakak Zia sikat GI belum nih? Udah dong Bu Guru, tadi mandi aku sikat gigi sama Mama juga. Wah, hebat, keren ya Kakak Zia ya. Iya dong Bu Guru. Hebat, Kakak Zia udah mandinya dimandiin sama MAMA. Terus Kakak Zia udah minum SUSU juga. Abis minum SUSU, Kakak Zia udah makan belum nih? Udah dong Bu Guru, tadi aku makannya sama ayam. Oh, sama ayam. Pakai sayurnya enggak? Pakai dong Bu Guru. Pakai sayur biar sehat. Oh iya, hebat ya Kakak Zia. Nah, seperti itu dialognya Ibu. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Contohnya yaitu dengan cara memberikan senyuman terlebih dahulu, kemudian menanyakan kabar, kemudian berdialog umum, kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Distance Learning? Caranya yang pertama yaitu kita harus semangat, kemudian tersenyum, memberikan aura yang positif, memberikan terus semangat, dan yang pertama harus dilakukan yaitu bisa berdialog umum, bernyanyi sambil berdoa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Tentunya kita sebagai motivator itu harus semangat agar anaknya pun ikut semangat melihat kita. Terus harus tetap tersenyum begitu. Kemudian bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Banyak cara, tentunya bisa kita lakukan dengan cara menanyakan kegiatan dia sebelumnya, atau menanyakan kegiatan murid kita sebelumnya, seperti menanyakan kegiatan bermain bisa, terusan tadi menanyakan kegiatan mandinya dengan siapa, dibuatkannya susu dengan siapa, seperti itu. Kemudian yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu dengan cara sangat mudah, tinggal memberikan 2 jempol, tos, terusan kata-kata wah hebat, wah keren, wah pintar, seperti itu. Terus yang keenam, seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Tidak terhitung ya Bu, bisa jadi ketika
anak telah menyelesaikan tugas, kita beri reward atau kita beri semangat. Terus ketika anak mulai merasa bosan, di situ kita sebagai motivator wajib memberikan motivasi. Pokoknya setiap saat kita memberikan motivasi agar anak semangatnya itu tetap terjaga gitu. Kemudian yang ketujuh, bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan bimbak. Tentunya ekspresi sikap kita tuh harus senang, harus semangat, sumringah gitu Bu, agar anak pun melihat kita tidak bosan. Anak melihat kita tuh senang, anak tuh akan merasa sangat gembira ketika keesokan harinya bertemu dengan kita. Nah, seperti itu. Terus yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Tentunya seorang motivator harus bisa menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan ketika berlangsungnya kegiatan bermain sambil belajar. Nah, yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara barengan? Tentunya ya. Seorang motivator itu harus memberikan kegiatan bermain, namun di dalamnya itu kita selipkan pembelajaran di yang berharga. Nah, yang poin kedua yaitu pengamatan terhadap murid. Yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Tentunya murid sangat gembira, sangat senang karena melihat kita juga bernyanyinya tuh sangat semangat. Tentunya murid pun ikut semangat. Nah, gitu. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan di Bimba? Pada awalnya ada salah satu murid yang memang moodnya kurang baik. Namun ketika kita ajak berdialog terus bernyanyi, moodnya mulai berangsur membaik, dan akhirnya ketika bermain sambil belajar itu dilaksanakan, murid pun ikut serta, malah murid yang tadinya murung jadi lebih semangat gitu. Nah, yang ketiga itu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Muridnya itu sangat semangat, malahan rasa penasarannya itu kelihatan itu sangat besar gitu. Dia sendiri kelihatannya ingin selalu mengeksplor gitu Bu. Nah, yang keempatnya, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Yang tadi saya lihat, semua murid sangat senang dan sangat antusias mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Nah, yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak. Murid-muridnya sangat pintar, sangat hebat, luar biasa. Dia mampu mampu menyerap atau mampu dia intinya sangat semangat, hebat, sudah menguasai modul-modul yang diberikan oleh motivatornya. Kemudian yang keenam, jelaskan karakter murid yang telah diamati. Karakter murid yang tadi saya amati, yang pertama itu karakternya itu sangat semangat sekali. Kemudian yang kedua, murid kedua itu sedikit bicara, namun dia juga ketika berjalannya waktu bermain sambil belajar, dia cukup semangat mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin karena moodnya belum terkumpul mungkin gitu ya. Nah, yang poin ketiganya itu pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator
dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Yang diciptakan oleh motivator itu tentunya sangat menyenangkan ya kegiatannya, yaitu ada berdialog, ada mendongeng, kita bernyanyi. Kemudian yang saya rasakan juga, saya cukup ikut senang, ikut antusias mengikuti kegiatan tersebut, melihat mentor dan murid-muridnya juga bersemangat. Kemudian yang kedua yaitu apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Tentunya tidak ada, karena di Bimba ini kita memberikan pendidikan yang berbasis cinta dan kasih sayang. Kemudian di Bimba juga kita memberikan kegiatan bermain sambil belajar ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak didik kita masing-masing. Tentunya tidak ada unsur paksaan sama sekali. Kemudian poin keempat yaitu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh motivator dan mentor ketika kegiatan pembuka. Tentunya ketika kegiatan pembuka kita memberikan salam, sambut, senyum, sapa, 5S, kemudian kita bernyanyi sambil berdoa, berdialog umum. Dan yang kedua yaitu apa yang dilakukan oleh motivator ketika kegiatan inti. Ketika kegiatan inti kita memberikan modul-modul yang sudah mereka pelajari, ataupun sebelumnya kita memberikan modul yang sebelumnya sudah dipelajari, kemudian kita ulangi agar mereka tidak lupa. Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utamanya itu tentunya ketika anak tersebut mengisi modul, baik modul baca-bacaan, tulis maupun matematika atau berhitung, tetap kegiatan utamanya itu mereka bermain, namun ada kegiatan prioritas di dalamnya, yaitu mereka mengisi modul-modul tersebut. Tentunya kalau yang paling banyak yang dilakukan oleh murid itu berbarengan sih Bu, menurut saya seimbang gitu, karena ketika mereka sambil berhitung atau sambil membaca atau sambil menulis, kita sebagai motivator mengajak mereka untuk tetap berdialog, tetap membuat mereka agar mereka senang, tidak bosan gitu. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator ketika kegiatan penutup. Ketika kegiatan penutup, di sini kita membaca atau sebelumnya kita bernyanyi dan berdoa sebelum pulang. Nah, yang kelima yaitu berapa lama durasi kegiatan Bimba di Instant Learning yang diterapkan oleh motivator, yaitu 40 menit, yaitu 10 menit pertama yaitu untuk pembukaan, 25 menit untuk kegiatan inti, kemudian 5 menit untuk kegiatan penutup. Berikut adalah tugas video hari kedua saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.